Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami tahu kami tidak layak datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengingat semua dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami tahu Bapa, kami orang-orang yang berdosa di hadapan-Mu. Kami menyadari Tuhan betapa jahatnya kami Tuhan. Engkau sangat baik, tapi kami menyia-nyiakan apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Kami menghabiskan waktu kami hanya berpikir tentang hidup dan apa yang kami makan dan kami pakai Bapa. Kami hanya hidup dengan nafsu kami hanya hidup dengan pikiran kami Tuhan. Dan kami hidup dengan ketakutan kami. Ampuni kami ya Bapa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami datang menundukkan hati kami di hadapan-Mu. Perbuatlah apa yang pantas yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Tapi lihatlah kami Bapa, kami anak-anak kecil-Mu Tuhan Yesus. Janganlah Tuhan Engkau buang kami dari hadapan-Mu. Janganlah Bapa Engkau abaikan kami. Tapi biarlah perbuatan tangan-Mu mengangkat kami, menyadarkan kami dan membuat kami menyembah dan memuliakan Engkau. Ampuni kami atas semua kebodohan kami, cara hidup kami yang keliru. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni cara pikiran kami, cara pandang kami yang salah Bapa. Biarlah darah-Mu membasuh kami. Biarlah darah-Mu memulihkan kami. Bukakan pintu-Mu buat kami Tuhan. Supaya kami masuk dan kami berjumpa dengan Engkau. Tuhan terima kasih buat hari-hari yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Makanan, kesehatan, semua yang sudah kami terima. Biarlah kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuduskan semua kami tempat ini Bapa. Biar darah membungkus kami Tuhan. Darah menyucikan kami. Ambil alih semuanya Tuhan. Karena Engkau yang pemilik kami. Karena Engkau yang mempunyai pesta Bapa. Kami mau berpesta, kami mau bersuka cita. Karena kami punya Allah yang selalu mengampuni dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Buku semua Tuhan, pemain musik semua Tuhan. Alat musik yang kami pakai, sosok siapapun Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu yang melampaui segala akal boleh turun di tempat ini. Terima kasih Bapa, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Bapa. Dimuliakan nama-Mu Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Hadirlah dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah kami yang menatap Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Bapa. Syukur. Terima kasih, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidupku Tuhan. Di hidupku. 'Kasih-Mu melimpah dalam hidupku Tuhan. 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 'Kasih-Mu melimpah dalam hidupku
rapat ini Tuhan. Kuduskan setiap kami Bapa. Oh Yesusku, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kami mengucap syukurlah dari hatimu yang paling dalam, karena Dia Bapa yang baik. Oh Yesusku, kasih dan sayangmu selalu baru setiap hari, selalu baru dan inilah ucapan kami Tuhan. Inilah ucapan kami padamu Bapa Sorgawi. Selalu baru setiap hari Tuhan. Terlambat pertolonganmu.
Karena kasih-Mu yang kuat membuat aku terbang tinggi bersama-Mu Tuhan Yesus. Dengan sayap-Mu Bapa. Oh Yesusku, Yesusku. Ampuni aku tidak memegang firman-Mu Tuhan. Tapi hari ini aku mau katakan, aku mau pegang perkataan-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidupku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku. Kita katakan bersama-sama. Rajaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau Bapa. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allahku yang maha tinggi. Mari hormati Dia dari hatimu yang paling dalam.
Ku kagum hormat akan Engkau Bapa. Oh, ku kagum hormat padamu. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat pilihan, hormat pilihan. Kami kagum akan semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami kagum Tuhan untuk pengampunan-Mu yang luar biasa. Kami kagum Tuhan buat pemeliharaanmu Bapa. Biarlah kasih-Mu, cinta-Mu tetap tinggal dalam hati kami Tuhan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu tetap tinggal dalam hati kami Bapa. Kami datang anak-anak-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan memuliakan Engkau. Kami datang Tuhan. Kami datang Bapa
Jangan palingkan wajah-Mu dari kami Tuhan. Tapi lihatlah semua kami di tempat ini Tuhan Yesus. Remukkan kami di hadapan-Mu. Supaya kami semakin tahu dan mengenal Engkau. Hancurkan kami di hadapan-Mu Bapa. Supaya kami semakin mengenal Engkau. Cinta kasih-Mu, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat semua tangan-Mu yang menolong kami. Terima kasih buat berkat-Mu yang mencukupkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kelancangan kami. Ampuni kebodohan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala sesuatu yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Layakkan kami menyembah Engkau Raja kami. Layakkan kami memuliakan Engkau Bapa kami. Layakkan kami memuliakan Engkau Tuhan. Oh Yesusku, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau bermazmur sepanjang umur kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup. Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami ada untuk-Mu Tuhan. Kami ada menyembah Engkau Tuhan. Kami ada memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Angkat semua beban anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Ambil semua beban ini Tuhan, Kau gantikan dengan yang baru. Gantikan dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Angkat tangan menyembah.
suara-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur padamu. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudaraku yang terkasih, masuk dalam hadirat Tuhan bicara tentang roh dan kebenaran. Terlalu banyak orang berteori tentang penyembahan. Dan banyak juga orang selalu bicara tentang kebenaran. Banyak orang juga bicara tentang berjumpa dengan Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu hal, bahwa ketika seseorang menyembah Tuhan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin.
Kata di sini yang harus kita pahami adalah ada kata harus. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan wajib hukumnya. Banyak orang masuk dalam penyembahan tanpa punya kebenaran. Hidup dalam dosa setiap hari, hidup dalam kejahatan setiap hari, lalu mencoba untuk masuk dalam penyembahan yang roh. Kenapa sering orang gagal menyembah Tuhan? Kenapa sering orang gagal menemukan Tuhan? Karena roh dan kebenaran belum ada di dalam dirinya. Inilah yang membuat akhirnya dia tidak masuk dalam penyembahan sesungguhnya. Dan banyak orang mungkin hari-hari ini masih abstrak dengan yang namanya Tuhan. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena banyak orang selalu berpikir bahwa Tuhan itu di atas. Atau Tuhan itu jauh. Atau Tuhan itu tidak terlihat. Atau Tuhan itu tidak peduli. Tidak bisa disentuh, tidak bisa dijamah. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa setiap orang yang ingin berjumpa dengan Tuhan harus punya roh dan kebenaran. Ya, itu dikatakan harus punya roh dan kebenaran. Kalau tidak punya roh dan kebenaran maka gagallah semuanya. Apa itu roh? Roh itu bukan roh manusia yang selama ini mungkin kita pahami, oh mungkin rohnya kita, bukan. Saya mau katakan roh itu adalah roh Allah. Bagaimana setiap orang dikatakan punya roh Allah? Itu kan pertanyaannya. Bagaimana setiap orang dikatakan roh Allah supaya dia masuk dalam penyembahan roh? Salah satu orang yang punya roh Allah adalah orang yang selalu hidup dalam kebenaran. Orang yang selalu menginginkan yang benar dalam hidupnya. Itu orang yang punya roh. Kemudian orang yang punya roh adalah orang yang menyadari dosanya. Lalu yang ketiga adalah orang yang punya roh adalah orang yang punya gairah hidup untuk Tuhan. Yang keempat adalah orang yang punya roh adalah orang yang punya belas kasihan. Pertanyaannya di antara itu yang mana saudara punya? Apakah saudara punya semangat hidup? Atau jangan-jangan bagimu hidup saat hari-hari ini sudah abstrak semua isinya? Atau jangan-jangan selama ini kita mau katakan bahwa kebenaran itu ya kebenaran. Tapi kita lupa bahwa kebenaran itu, bahwa roh itu akan mengajar kita untuk melakukan kebenaran. Jangan kita berpikir bahwa roh itu, bahwa Tuhan itu jauh. Dia sejauh apa? Sejauh tarikan nafasmu itulah Tuhan. Itulah jarak engkau dengan Tuhan. Sejauh tarikan nafasmu. Makanya ketika kita menyembah Tuhan, sebenarnya yang kita sembah itu adalah ada di dalam diri kita, yaitu roh yang hidup. Nafasmu itulah roh Tuhan sebenarnya. Karena ketika manusia diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah, dia belum bergerak. Maka apa yang Tuhan berikan? Rohnya. Makanya kalau hari ini saudara masih hidup, itu semua yang saudara nikmati adalah Tuhan itu sendiri.
Makanya Tuhan itu tidak jauh, Tuhan itu tidak ada di sorga. Tuhan itu bukan saudara, oh sorga sana jauh, nanti saya akan ketemu Tuhan nanti ketika saya mati. Bukan seperti itu. Hari ini saudara ketemu Tuhan. Ketika saudara menghirup napasmu, itulah Tuhan yang sebenarnya. Makanya ketika roh itu dicabut, ketika napasmu berhenti, maka kau mati. Maka dunia tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak melakukan apa-apa di tengah-tengah dunia ini. Dunia tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu jauh. Atau orang tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu tidak peduli. Yang ada adalah orang tidak menemukan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menyadari ada Tuhan yang selalu dia nikmati setiap saat. Kenapa orang gagal menemukan Tuhan yang sangat sederhana? Karena dia sudah penuh dengan ambisi dan pikiran-pikiran yang jauh. Membuat Tuhan dengan versinya sendiri. Ada yang mengatakan Tuhan itu adalah Allah yang hidup kalau dia memberkati, kalau dia menyembuhkan, kalau dia menyediakan, kalau dia memberikan solusi. Artinya kau belum ketemu Tuhan kalau pemikirannya seperti itu. Tapi kalau kita menyadari dengan benar, Tuhan itu, Allah itu adalah tarikan napas kita. Ya, kita harus mulai memahami. Ketika kau mulai berpikir tentang hidup, ketika kau akan melakukan dosa, bahwa Tuhan tahu kau akan melakukan itu. Kenapa? Karena ketika kau hirup udara ini, kau lagi memasukkan Tuhan ke dalam dirimu. Dan dia tahu apa yang kau pikirkan. Dia tahu apa yang selama ini yang membuat kau penat. Dia tahu kejahatan hatimu. Dan sama ini orang tidak. Jangan kita mengira bahwa Tuhan juga gak tahu kok. Nanti aja gampang. Tuhan juga di sana nggak kelihatan, dia nggak tahu kok kejahatanku. Mungkin kita bisa mempertunjukkan dari diri kita hal-hal yang baik, senyum sama orang, tunduk sama orang, baik sama orang, tapi hati kita penuh dengan kejahatan. Kita pura-pura baik senyum, tapi hati kita kesal, hati kita marah. Mungkin banyak orang mengatakan, oh saya nggak marah kepada orang lain. Tapi ketika kau marah kepada keadaanmu hari ini, berarti kau lagi marah sama Tuhan. Ketika kau katakan Tuhan tidak peduli akan hidupmu, akan persoalanmu, akan keadaanmu, bahwa kau lagi marah dengan Tuhan. Ketika kau tidak datang ke Tuhan, hidup dalam penyembahan, membaca firman Tuhan, berarti kau lagi tidak peduli dengan Tuhan yang di dalam dirimu. Karena setiap orang, setiap anak-anak Tuhan sebenarnya harus menyembah Dia. Amin. Ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ingin menciptakan penyembah-penyembah yang benar. Kita itu. Makanya ketika Tuhan ingin menciptakan, menginginkan penyembah yang benar, maka apa yang dilakukan? Dia siapkan semuanya. Dia berikan hikmat, dia berikan kesehatan, dia berikan hati yang benar, dia berikan ketenangan, kedamaian, kekuatan, itu yang dia berikan. Supaya manusia itu bisa menyembah Dia. Karena enggak mungkin bisa orang stres menyembah Tuhan.
Orang gila bisa menyembah Tuhan enggak? Enggak bisa. Orang sakit menyembah Tuhan bisa enggak? Enggak bisa. Karena Alkitab sudah katakan, jadikanlah dirimu tenang supaya kau bisa berdoa. Makanya kalau orang-orang yang galau, yang kacau pikirannya, yang enggak tenang, yang fokusnya kepada uang, kepada dunia ini, kau enggak akan bisa menyembah. Karena roh dan kebenaran harus ada dalam diri seseorang. Kegagalan orang menyembah Tuhan, tidak ada roh di dalam dirinya. Ini belum lagi bicara tentang kebenaran, roh aja tidak punya. Gak ada roh dalam dirinya. Kenapa roh itu tidak ada? Karena tidak ada kesadaran bahwa Tuhan ada di dalam dirinya, itu persoalannya. Kalau kau menyadari bahwa Tuhan ada di dalam dirimu dan kau membawa Tuhan setiap hari, maka kau akan berhenti stres, kau akan berhenti kacau, kau akan berhenti berbuat dosa, kau akan berhenti dengan semua pekerjaan-pekerjaanmu yang tidak menyenangkan Tuhan. Kemudian masuk ke dalam kebenaran. Apa itu? Hukum Tuhan. Hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu harus dalam dirimu. Kebenaran yang dikatakan wajib dimiliki setiap orang. Berarti yang pasti adalah hal yang benar. Kebenaran adalah hal yang benar. Apa salah satunya? Ketulusan. Kesungguhan, itu kebenaran. Menginginkan Tuhan, itu kebenaran. Mengasihi, itu kebenaran. Mengampuni, itu kebenaran. Makanya ketika orang tidak masuk ke dalam dua hal ini, maka gagallah dia menyembah Tuhan. Kenapa orang tidak masuk menyembah itu? Kenapa orang tidak masuk ketemu dengan Tuhan? Karena rohnya tidak ada. Dia tidak menyadari akan roh itu. Dia tidak tahu tentang kebenaran. Ya. Ada kebenaran, ada 3 kebenaran yang sering di dalam diri manusia. Yang pertama adalah kebenaran dari dirinya sendiri. Itu dari ilmu pengetahuan, kau punya pemahaman, mungkin kau dengar YouTube segala macam, itu dari pengetahuan. Lalu kebenaran dari apa? Kata-kata orang tua dan adat istiadat. Lalu yang ketiga adalah apa? Firman Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, yang mana yang lebih banyak kita dengarkan? Yang mana yang lebih banyak kita dengarkan? Diri kita, kata-kata orang tua, budaya kita, kebiasaan kita, atau firman Tuhan? Makanya ketika ada orang yang katanya ingin menyembah Tuhan, tapi yang dia dengarkan adalah kebenaran dengan dirinya sendiri, dia akan gagal. Hanya satu kebenaran yang harus ada di dalam diri manusia, yaitu firman Tuhan. Makanya orang bilang, bagaimana saya mengenal firman Tuhan? Baca, pelajari, dan pahami. Firman Tuhan tidak akan datang begitu saja kalau kita tidak belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah datang begitu saja kalau kita tidak memahami dan datang mencari dan belajar mengetahui. Gak akan pernah dapat. Makanya kehidupan kita begitu aja. Karena ini hal yang penting, kalau orang sudah ketemu dengan roh dan kebenaran, maka dia akan menyembah Tuhan. Oke? Ketika dia menyembah Tuhan, maka Tuhan bukakan dan singkapkan hal-hal yang rahasia. Yang sama ini mungkin tertutup dari diri kita. Mungkin kita sama ini bingung, hidup ini mau ngapain. Ini gagal, ini gagal, ini gagal, ini gagal, semua gagal. Ini membosankan, semua membosankan. Ini jengkel, ini menjengkelkan, ini menjengkelkan, semua menjengkelkan. Kenapa?
Karena tidak hidup dalam penyembahan yang sesungguhnya. Kalau orang yang menyembah, maka dia akan punya kasih, maka dia akan punya ketenangan, maka dia akan punya sukacita. Itu kalau orang menyembah, ketemu Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya itu, berarti sebenarnya kita nggak menyembah Tuhan. Siapa kita sembah? Diri kita sendiri yang kita sembah. Apa buktinya? Ya, saya habis menyembah saya senang. Tapi setelah keluar dari area penyembahan, kembali stres, kembali bingung, kembali resah, kembali takut. Kenapa? Karena kita hanya menyembah diri kita sendiri. Kita memakai kebenaran yang kita pikirkan sendiri. Makanya gagal. Tidak ada yang Tuhan bukakan. Saudara, kalau saudara pahami tentang kasusnya Yakub, apa yang dia lakukan di Sungai Yabok? Dia menyingkirkan semuanya, harta bendanya, istrinya, anak-anaknya, ternaknya, lalu dia menyembah Tuhan sampai dia bergulat dengan Tuhan. Dan sampai dia menang. Kenapa? Karena ada roh, ada gairah ingin Tuhan, ada kebenaran ingin mendapatkan Tuhan sehingga dia bergulat dan dia menang. Apa yang menarik lagi dari kemenangannya? Tuhan mengubah sebuah nama. Yakub penipu menjadi Israel. Artinya pangerannya Tuhan dirubah. Makanya saudara yang terkasih, ketika ada orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, semua diubah. Diubah semua cara pandang, tindakan, kelakuan, hati dirubah, karakter dirubah, imannya diperkuat, kasihnya ditambahkan, damainya ditambahkan. Kenapa? Karena dia ketemu dengan sumbernya. Makanya kalau kau masih gelisah dengan hidupmu, kau masih takut dengan hidupmu, kau masih bingung dengan hidupmu, artinya kau tidak masuk dalam penyembahan Tuhan. Bisa paham? Ya, orang yang hidup dalam penyembahan setiap saat tidak ada lagi yang dia takutin. Orang yang hidup dalam penyembahan setiap saat dia tidak peduli lagi dengan dunia ini. Dia tidak takut. Kalau kita mengatakan sengatnya sudah hilang, maka Tuhan akan bukakan. Kau akan menjadi orang yang kreatif. Kau akan menjadi orang yang menyenangkan. Kau akan menjadi orang yang tulus. Kau akan menjadi orang yang menyukakan hati Tuhan. Itu kalau kau masuk dalam penyembahan. Makanya kegagalan banyak orang adalah dia tidak masuk dalam penyembahan itu. Firman Tuhan tidak menarik. Roh Tuhan tidak menarik. Ya. Gak ada lagi gairah ingin Tuhan. Hidupnya begitu aja, plet aja udah kayak di rumah sakit, kayak orang mati. Plet. Ya, selalu bicara tentang kesibukan. Selalu minta Tuhan mengerti kesibukanmu. Kalau orang menyembah, dia hanya peduli apa yang Tuhan rasakan. Tapi kalau kau masih ingin dimengerti Tuhan, kau masih ingin dunia ini kau gapai, bahwa sebenarnya kau tidak masuk dalam penyembahan yang roh sebenarnya. Makanya gagal, bingung, ya kan? Kepala sakit, badan sakit, semua sakit. Ya, nggak kenaan, nggak bisa disentuh. Orang sedikit ngomong agak kencang dikit, marah, dendam, sakit hati. Ya, itu aja. Kenapa? Karena penyembahannya nggak dapat.
Makanya kenapa Daud kemudian membuat rumah Tuhan pada waktu itu penuh dengan penyembahan. Karena dia tahu ketika orang-orang menyembah, maka Tuhan akan turun di bangsa itu. Dia sangat tahu ketika Tuhan suka disembah. Kalau kau menyembah Tuhan setiap saat dalam hidupmu, dalam hari-harimu, maka kau lagi menghadirkan Tuhan. Kau lagi menghadirkan Yesus dalam hidupmu. Makanya akhirnya Tuhan ubah semuanya. Gak ada lagi ketakutan akan masa depan. Tuhan ubah. Tuhan ubah. Makanya saudara yang terkasih, kalau kita tidak menginginkan roh itu, kita tidak mau mencambuk diri kita untuk kita belajar kebenaran, bahwa kita tidak akan pernah menyembah Allah yang hidup. Lalu pertanyaan muncul, siapa yang kau sembah? Ya enggak tahu, mungkin dirimu yang kau sembah, mungkin keinginanmu yang kau sembah. Penyembahan berarti bicara, menghormati, dan menghargai Tuhan. Penyembahan berarti merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau kau tidak menyembah Tuhan, maka kau akan jadi sombong. Ya. Orang sombong itu selalu akan bicara tentang apa? Tentang waktunya dia. Kenapa gak ke gereja? Gak sempat aku. Karena banyak kali pikiranku, kerjaanku banyak. Kenapa gak ke gereja? Aduh gimana ya, capek kali aku istirahat dulu lah. Senin sampai Sabtu aku sampai begadang-begadang. Ya. Berarti apa? Kau gak butuh Tuhan. Kau gak masuk dalam penyembahan itu. Selalu bicara ingin dimengerti. Keadaanmu ingin dimengerti. Iya kan? Saudara, coba saudara bayangkan ketika Tuhan siang dan malam memperhatikan mau ini makan apa kau besok. Oh ini orang ini akan makan apa, ini solusinya apa, ini kenapa masalahnya ini seperti apa aku menyembuhkan dia. Seperti apa aku, coba kau perhatiin. Berapa miliar orang yang Tuhan perhatikan tiap hari. Dan dia ingin selalu memberikan yang terbaik buat orang-orang itu. Kalau kita masih tawar-tawar hari, tawar-tawar hidup, aduh sibuk, usahaku begini, kerjaanku begitu. Bahwa sebenarnya kalau tidak menyembah Tuhan, kau hanya menyembah dirimu sendiri. Kau hanya menyembah ketakutanmu dan kekhawatiranmu. Kenapa? Karena kau tidak punya waktu buat Tuhan. Bagimu Tuhan gak penting. Kalau Tuhan gak penting berarti kau lagi gak menyembah Tuhan. Karena ketika orang menyembah Tuhan merasa membuat Tuhan itu penting di dalam hidupnya. Itu orang menyembah Tuhan, membuat itu penting. Saudara, hati-hati. Nanti kau kejebak dengan kesombongan tanpa sadar. Kenapa? Karena hidupmu tidak hidup dalam penyembahan. Hidupmu tidak tinggal dalam penyembahan. Lama-lama kau menjadi orang sombong. Terkesan rohani tapi sombong. Kenapa? Karena kau tidak hidup dalam penyembahan tiap-tiap hari. Kebenaran tidak masuk ke dalam dirimu. Firman Tuhan kau abaikan. Kau tidak tertarik dengan firman Tuhan. Kau hanya tertarik bagaimana menghasilkan uang. Kau hanya tertarik bagaimana supaya makan. Bagaimana supaya sembuh. Bagaimana supaya hidupmu baik. Tapi kau tidak peduli dengan apa perasaan Tuhan. Inilah kejahatan tertinggi. Bahaya, coba lihat dirimu masing-masing.
Seberapa banyak waktumu kau pakai untuk menyembah Tuhan? Kalau enggak kau akan gagal, semua akan gagal. Saya mau katakan saudara, kita bukan hanya bicara tentang kita orang Kristen ke gereja. Bukan itu. Kita adalah orang-orang yang harus menyembah, berjumpa dengan Tuhan. Ketika kau lahir, kau ketemu, kau menjadi anak Tuhan, kau menjadi orang Kristen, itu sudah sangat luar biasa. Kenapa? Artinya kau dikasih skala prioritas. Dikasih waktu untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau itu tidak kau gunakan, maka sia-sialah semuanya. Makanya dikatakan apa? Di awal dikatakan apa? Allah itu roh. Saudara pegang itu. Ya. Allah itu roh. Roh itu tidak bisa disentuh. Roh itu hanya bisa dirasakan. Makanya harus roh ketemu roh. Gak bisa roh ketemu otak. Gak bisa roh ketemu otak. Yang ada adalah roh ketemu roh. Makanya kalau kau tidak tinggal dalam roh, kau gak ketemu Tuhan. Akan susah. Mau 24 jam kau nangis-nangis. Kalau kau tidak memakai roh di dalam dirimu. Roh Allah di dalam dirimu gak connect. Makanya kita katakan apa? Aku menginginkan rohku dengan cemburu. Itu yang Tuhan bilang. Karena Tuhan ingin roh ketemu roh. Bukan roh ketemu otak. Bukan roh ketemu kepintaran. Tapi roh yang ketemu roh. Amin. Ya, saudara, kita harus samakan persepsi dulu. Allah itu roh. Dah. Itu saudara harus pegang. Allah itu roh. Kalau dia roh, berarti kau harus ketemu Tuhan dengan roh di dalam dirimu. Kalau enggak kau akan gagal. Kau hanya akan begitu aja, hidupmu akan begitu aja. Enggak ada perubahan, enggak ada gairah, enggak ada semangat, enggak ada kerinduan. Ya itu aja. Nanti hidupmu hanya formalitas saja. Ya, bekerja hanya formalitas, menikah hanya formalitas, punya anak formalitas, ke gereja yang formalitas, berdoanya formalitas, semua hanya formalitas. Kalau orang yang hanya hidup dengan seperti itu, maka hidupnya akan garing, gersang. Kalau udah gersang, berarti kau lagi merasakan apa? Neraka tiap hari. Kalau hidupmu gersang, bingung, panik, berarti kau lagi merasakan neraka tiap hari. Makanya penyembahan itu menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Milikilah roh itu. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kebenaran dengan otak kita. Amin. Hiduplah dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Itu kau ikutin. Jangan takut masa depanmu. Kau percaya saja. Ketika kau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Tuhan akan bukakan banyak hal. Yang bodoh Tuhan akan ubah menjadi orang yang berhikmat. Amin. Ya. Tuhan akan ubah ketika kau masuk dalam penyembahan roh itu. Kalau hidupmu dalam penyembahan setiap hari, maka kau akan diberikan kekuatan menjalankan apapun hidup ini. Dan kau tidak akan panik dengan hidup. Kau tidak akan panik. Makanya coba kita mengaca diri kita masing-masing. Sudah berapa banyak kau menyembah Tuhan tiap-tiap hari?
Sudah berapa banyak kau menghabiskan waktumu untuk menyembah Tuhan? Mana lebih banyak kau menyembah Tuhan atau memikirkan hidupmu? Kau mana banyak menyembah Tuhan atau hidup dengan ketakutanmu? Saudara, mari kita sadari keadaan hidup kita. Amin. Sadarilah bahwa Allah itu roh dan kau harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Harus punya Roh Kudus dan harus punya kebenaran. Ya. Jangan hidup dengan kebenaranmu sendiri. Tapi hiduplah dengan apa yang kata firman Tuhan. Yang akan menegur, ya. Firman Tuhan itu kebenaran Tuhan, biar saudara pahami dengan benar. Kebenaran Tuhan itu ketika orang hidup dalam kebenaran, dia akan banyak menghantam jiwanya kita. Kebenaran itu akan banyak memotong kedagingan kita, pikiran kita, ketakutan dan kekhawatiran kita. Itulah kebenaran. Tapi kalau kita bilang, saya punya kebenaran, tapi tidak ada kedaginganmu dan jiwamu yang dipotong, berarti kebenaran dalam dirimu itu tumpul. Orang yang tinggal dalam kebenaran Tuhan setiap hari semakin direndahkan di hadapan Tuhan. Semakin dipotong-potong jiwanya, semakin dipotong-potong kedagingannya. Supaya dia masuk ketemu Tuhan. Saya mau katakan terakhir buat saudara, jangan pernah nanggung cari Tuhan. Ya. Kalau kau sudah buat kepala jadi kaki, kaki jadi kepala mencari makanmu, buatlah itu kepada Tuhan. Amin. Bisa? Jangan untuk hidup kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk mencari hidupmu. Tapi untuk Tuhan kau tidak mau lakukan. Harusnya dibalik. Kita mencari Tuhan, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk menemukan Tuhan. Maka akan genaplah firman Tuhan mengatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Artinya tidak ada ketakutan apapun. Amin. Jangan habiskan waktumu mencari dunia ini. Ya, semakin kau tenang, semakin kau akan menjadi orang kreatif. Semakin kau menyembah Tuhan, semakin Tuhan bentuk kau sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Semakin kau menyembah Tuhan, semakin kau punya gairah hidup. Semakin kau menyembah Tuhan, semakin dibukakan jalan-jalan apa yang harus kau lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat semua kebaikan-Mu. Kami harus akui Tuhan, kami sering mengabaikan Engkau. Kami mencari-cari apa yang kami pandang baik. Kami tidak memahami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang roh itu. Sehingga kami bermain-main dengan perasaan kami, dengan pikiran kami. Bagaimana kami bisa hidup dalam penyembahan untuk berjumpa dengan Engkau. Tapi kebenaran yang kami pakai kebenaran menurut pikiran kami dan perasaan kami. Menurut kebenaran-kebenaran nenek moyang kami. Menurut roh-roh dunia ini, roh mamon yang mengikat kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami yang selama ini Tuhan tidak mencari Engkau. Kami tidak menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu yang melampaui segala akal turun atas kami. Kasihani kami Tuhan dan kuatkan kami. Biarlah kami masuk dalam penyembahan yang daripada-Mu. Penyembahan yang roh, penyembahan dalam kebenaran. Supaya kami berjumpa dan Engkau mengubahkan hidup kami. Mengubahkan cara-cara kami. Tuhan, hajar kami Tuhan.
Ajar kami untuk menyembah Engkau. Ajar kami untuk memuliakan Engkau sepanjang umur kami. Biarlah kasih setiamu yang melampaui segala akal turun atas kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari kita katakan terima kasih. Kami mengucap syukur buat cinta-Mu yang panjang sabar dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami padamu Bapa. Kami menyembah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Biarlah Roh-Mu memenuhi kami. Biarlah kebenaran-Mu memenuhi kami ya Bapa. Buatlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Dan ubahlah kami. Berikan kami hati yang baru, cinta yang baru. Pulihkan Roh-Mu dalam hati kami Tuhan. Yang membuat kami datang kepadamu. Yang membuat kami menyembah Engkau dan senantiasa menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup. Kuduskan setiap kami Tuhan oleh kebenaran-Mu. Kuduskan kami Tuhan oleh cinta-Mu yang kuat. Bawa kami mengalami kebaikan-Mu. Bawa kami mengalami Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami mengangkat tangan kami ya Bapa. Biarlah tangan-Mu menyatu atas tangan kami. Biarlah tangan-Mu mengotori atas kepala kami dan Kau mengurapi kami Bapa. Urapi kami dengan hadirat-Mu yang kuat. Biarlah berkat-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan. Biarlah kekuatan dan sumber kasih-Mu turun atas kami Tuhan. Biarlah berkat rambut pagi turun atas-Mu. Dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus
menyerahkan persembahan kita buat Tuhan.